OLT FTTH itu ada yang 32 bit, ada yang 64. Ini korelasinya dengan subscriber ya. Jadi ada yang dia itu bisa support 32, ada yang bisa support 64. Nah, bagaimana 64, bagaimana 32? Itu memang dari sisi spesifikasi alat memang seperti itu. Terus range dari jaringan itu di-define 20 kilo. Kalau ini ya, ini di dunia desain untuk FTTH itu FTTH ini dia bisa support sampai 20 kilo dari base dari OLT. Dengan OLT ini kan larinya kan nanti ONU kan, ini ada ONU atau OLT, atau ONT. Jadi gitu kan. Ini kalau desain ini sebenarnya ada sekitar 20 kilo. Kenapa 20 km? Ini yang mau ngajarin. Jadi sebenarnya semua ini dari sistem kalkulasi. Kalkulasinya itu dari ada power budget dan loss budget. Selain dari yang namanya spesifikasi. Spesifikasi ini di awal yang sudah sampaikan, disk kita berapa, disk kita yang pakai yang mana, dari spek. Dari spek kita juga ketahui alat ini yaitu bekerja di transmitnya dia berapa, resist sensitivitas dia berapa. Dari situ kita bisa mengukur, bisa ngitung, bisa ngedesain. Jadi yang penting itu kita, kalau kita mau troubleshoot itu akhir dari sebuah knowledge, akhir dari sebuah pemahaman, baru kalian bisa troubleshoot. Kalau kalian mau troubleshoot tapi nggak ngerti apa yang mau dikerjain, apa yang mau di-troubleshootin, orang rootnya kalian nggak tahu, ngitungnya juga kalian nggak tahu. Kenapa sekian? Kenapa sekian? Gitu. Kayak kemarin, ini hasilnya bad 61 dB, gitu kan? 61 dB bukan bad, gitu kan? Jadi itu, karena kita ketemu sama engineer, ya kan? Kita ketemu sama engineer. Engineer adalah orang yang punya pemahaman teknis, dia orang yang punya pemahaman tentang keilmuannya. Itu kenapa dia disebut engineer. Karena landasan teori secara teoritis dia ngerti. Kenapa dia disebut engineer, bukan implementer di lapangan. Jadi bahasanya adalah sama, bahasa engineer. Kita baliknya ke sana. Jadi nanti aku ngomong satuan-satuan dalam ini, bagaimana cara bikinnya. Jadi ini adalah base-nya. Kita akan belajar hitung power budget dan loss budget. Supaya apa? Di sini kita tahu. Kita kalau ke sana bawa alat ukur, kita tahu. Teman-teman dikasih alat ukur, tapi nggak tahu cara gunainnya dan nggak tahu cara ini sebenarnya yang bagus itu yang masuk kategori bagus yang mana, masuk kategori yang berlebihan yang mana, masuk kategori yang ini jelek yang mana, kan nggak tahu. Nggak tahu karena apa? Nggak paham. Makanya ini aku mau kasih aku ajarin bagaimana caranya untuk power budget dan loss budget, terus korelasinya dengan ini itu dinyatakan balik, tidak balik, bahaya, karena ini bakalan drop ini sekian lama aja. Jadi kayak gitu, diagnosa kita itu bisa tahu di sini. Jadi gitu. Dari base ini, dari spek kita bisa lihat ini, base 32 adalah ini. Satu port U ini kan bisa sampai 32. Ya kan? 32 subscriber. Nah, ini bisa dipecah dalam beberapa splitter kalau kita implementasinya seperti splitter. Kalau kita pakai sistem kita dipakai ONU, di sini ini kita OLT, di sini kita kasih RK. Di sini di RK ini adalah 1/4, kita taruh ada splitter 1/4. Terus di sini ada DP.
1/8. 4, 8, 32. Jadi ini ada 4. Ini ada 4. Gitu kan? Bismillah. Ini ada dari backbone kan? 1 core backbone, ini backbone ini. Itu OLT posisinya di mana? OLT itu ada di Superpop. Ada di Superpop. Dia ada di Superpop, dia ada di sini, dia ada di Maspion, dia ada di Kirana, dia ada di UPI, kayak gitu. Jadi kalau di OLT ini, jadi karena gini, ini satu area kan? Ini jaraknya satu area, itu misalnya Superpop. Dia bisa, bukan bilang tadi 20 kiloan. Dia bisa mengakomodir area ini. Gitu. Ini sepanjang plus minus 20 kilo. Nanti ada area lagi. Ada lagi Superpop di sini. Gitu kan. Makanya Jakarta ada sekian Superpop. Untuk mengakomodir area ini, area sini, area sini, area sini. Gitu kan. Ini. Kalau ini ditaruh di sini. Untuk bisa support area ini, misalnya kelurahan X, kelurahan Y, kelurahan apa, gitu kan. Jadi kayak gitu. Ini ada backbone ditaruh di RK. Sampai RK inilah ini yang masuk kelurahan X, kelurahan Melawai, ini di-cover oleh RK Melawai. Kan kayak gitu kan. Distribusi ya? Ya, distribusi. Kita boleh bisa menjadikan distribusi. Jadi itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ini 1/8. Berarti dipecah lagi ya di DP? Iya, kan ini di split. Di DP itu ada sekitar 1/8. Supaya ya satu port backbone masa dipakai cuma satu customer kan enggak kan. Jadi inilah ada rasionya. Kita pakai. Kalau yang 64 gimana? Spesifikasinya beda, ya harganya beda, ya desainnya beda. Tapi kalau kita mengerti pemahaman ini, kita bisa mendesain apapun. Gitu. Aku di sini ngajarin ilmunya. Nanti dari situ kalau kalian ngerti ilmunya secara keilmuan yang ngerti, mau soal bolak-balik, kalian ngerti. Ya. Nah, secara spek itu OLT yang kita punya. Nanti kita lihat kalau kita ketemu dengan OLT jenis lain atau yang bis 64 atau yang bagaimana, kita harus lihat spesifikasinya dulu sebelum kita ngitung yang lain. Nah, spesifikasi kalau yang kita pakai adalah OLT ini dia transmit itu di kisaran kalau nggak salah 1 sampai 4 dB. Nah, ada satuan dBm di sini. Nanti akan ketemu yang namanya dB, dBm, mikro, dB, mV, dB, mikroV. Nanti akan ketemu seperti ini. Jadi ini aku mau kasih pemahaman apa ini. dB itu satuan desibel. Satu desibel itu bisa dikorelasikan dengan satuan power tertentu. Power itu macam-macam. Kayak suara, ini power juga. Kita ngeluarin power. Ini juga hitungannya dB. Bukan? Sinyal yang kita pakai misalnya ini menyatakan kalau ini dia biasanya dipakai untuk TV. Ini adalah satuan untuk power yang dikeluarkan sinyal TV. Penggunaannya di TV. Ada juga di suara. Jadi kayak gitu. dB di sini ada dB, terus ada dB yang belakangnya ada embel-embelnya begini nih. Kalau dB di sini, ini adalah atenuasi, penguatan atau atenuasi. Di sini. Kalau yang dia satuannya dB saja tanpa ada belakangnya ada tambahan, gitu ya. Ini adalah atenuasi atau penguatan gain.
Jadi kalau ngomong sekian dB saja, 1 dB, 2 dB, dia nggak peduli satuan di belakangnya. Dia menggunakan penguatan, amplifier, redaman, ada kabel panjangnya sekian, dia ada redaman sekian, itu dB. Kalau atenuasi pas depannya minus. Nah, beda ada plus minus di sini, ada plus minus di sini, ada artinya beda. Kalau artinya plus minus di sini, kalau artinya minus, dia berarti atenuasi Redaman. atau redaman. Ya, kalau di sini plus artinya ini adalah gain atau penguatan. Ini amplifier biasanya ada gain. Kadang dia ditulis, kadang dia tidak ditulis. Plus ya, seperti biasa plus itu kadang dia ditulis, kadang dia tidak ditulis. Itu plus. Nah, jadi ini menyatakan kalau kita ngomong satuannya ini berarti dia adalah dia diredam atau dia dikuatkan. Jadi dB ini kayak ini, klakson motor, bukan gampang klakson motor. Kalian pengen klakson motor yang klaksonnya kayak milik polisi, kayak gitu kan? Kan ada tuh di pasaran ada, dan di situ ada berapa dB, gitu kan? Coba dia beli klakson, di situ ada spesifikasinya. Dia sekian dB, berarti apa? Dia kencang atau enggak, keras atau tidak? Jadi itu lah. Sama kayak aku ini sebenarnya aku juga mengeluarkan power dari suara. Aku bisa kencang, aku bisa